nama Allah Bapa, dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kasih-Mu adalah kekal selama-lamanya. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memelihara kami dari dahulu sampai sekarang. Kami memuji Engkau karena berita kesukaan dari anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang memberi hidup telah sampai kepada kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan firman-Mu yang kudus dalam damai sejahtera. Kasihanilah kami, tolong dan kuatkanlah hati kami melakukan kehendak-Mu, supaya hati kami kuat dan kokoh, serta mampu melakukan cara hidup yang kudus. Ajar dan baharuilah hati kami, supaya semakin suci sampai akhir hidup kami, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan pada hari ini yang ditetapkan pada titah pertama sampai keempat. Demikian bunyinya. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya.
Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukannya sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaran penghulu kami yang tunggal itu, yaitu anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaran kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Dengarkanlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga. Karena itu ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Amin.
Marilah kita membaca firman Tuhan yang ditetapkan sebagai epistel untuk minggu ini yang diambil dari Amos 5 ayat 18 sampai 27. Kita membaca secara responsorial. Celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Apakah gunanya hari Tuhan itu bagimu? Hari itu kegelapan, bukan terang. Bukankah hari Tuhan itu kegelapan dan bukan terang, kelam kabut dan tidak bercahaya? Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka, dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Kamu akan mengangkut sakut rajamu dan kewan dewan bintangmu, patung-patungmu yang telah kamu buat bagimu itu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan Allah, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Selamat pagi saudara-saudara terkasih. Pada saat ini kita akan melihat mendengar warta jemaat yang terjadi pada minggu ini. Minggu ini adalah minggu ke-23 Dung Trinitatis dengan topik dalam bahasa Batak Marpalululian Manomu Haroroni Tuhan, atau dalam bahasa Indonesia saling membangun dalam menantikan Tuhan. Selanjutnya persembahan pada minggu ini, minggu tanggal 12 November, kita akan menyerahkan persembahan dalam 2 amplop ke depan altar. Setelah khotbah 1 amplop untuk huria, pembangunan dan pusat 1 amplop. Persembahan khusus untuk partisipasi Tuhan profesionalisme HKB Distrik 18 Jabar Tengdie. Selanjutnya tanggal 19 November kita akan menyerahkan persembahan dalam 2 amplop kembali ke depan altar setelah khotbah 1 amplop, dan untuk huria, pembangunan dan pusat, dan 1 amplop persembahan khusus untuk dana sosial atas meninggalnya Amang Hanaikan Gultum. Berita anak lahir pada hari Rabu 18 Oktober 2023 di Jakarta telah lahir seorang anak laki-laki, anak kedua bagi keluarga Bapak Gugun Bonar Maruhum Jusmal D.L. Tobing, Ibu Yohana Putri Nareswari, alamat Kompleks Mustika Asi, E43 Lengkong, Bojong Soang, Jemaat Sektor 7812 Maban Saltim. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Jemaat meninggal pada hari Sabtu 11 November 2023 di Bandung. Telah meninggal dunia Bapak Hanaikan Gultum, tutup usia 79 tahun 6 bulan, lahir 29 Mei 1944, alamat Jalan Kopo 255 Bandung, Jemaat Sektor 7812 Maban Seltim. Keluarga yang ditinggalkan anak laki-laki Edward Gultum. Kita doakan seluruh keluarga diberikan penghiburan dan kekuatan dari Tuhan. Hari ini Minggu 12 November dilayankan kebaktian Minggu di Rumah Duka Sejahtera Jalan Industri 2 Bandung. Jemaat baru pada hari ini kita mendapat jemaat baru, yaitu Nyonya Sintoa FN Situmorang Boru Simangunsong, beralamat di Jalan Pasir Ruyu 9 nomor 12 Regol Bandung, masuk 7 8 dan 12 Maban Seltim, dan juga keluarga Nyonya Junior Hutaruk Boris Tumorang, beralamat juga sama Pasir Luyu 9 nomor 12 Bandung, masuk sektor 7812 Maban Seltim. Barangkali ada inang dan keluarga yang baru, silakan berdiri. Oh enggak ada, belum ada, barangkali siang ya. Terima kasih. Selanjutnya Pesta Puncak Tahun Profesionalisme Penata Layanan HKBP Distrik 18 Jabar Tengdie hari ini mulai pukul 8:30 sampai selesai, bertempat di Gedung Istana Kanakamuliaan, merupakan puncak tahun profesionalisme penata layanan HKBP. Pendeta Resort dan perwakilan dari HKBP Resort Bandung Tengah turut mengikuti ibadah pesta puncak tahun profesionalisme penata layanan HKBP Distrik 18 Jabar Tengdie. Kebaktian penghiburan hari ini 12 November setelah ibadah Minggu 10.30 WIB di gereja akan dilayankan ibadah penghiburan bagi keluarga B Hutasuit Boru Silalahi, alamat Kompleks Sumarekon Soekarno-Hatta, Jemaat Sektor 7812 Maban Seltim, atas meninggalnya ayah dari
Nyonya El Hutapea Boru Silalahi beberapa waktu yang lalu. Jemaat diundang untuk mengikutinya, terutama sektor 7, 8, dan 12. Konven pelayanan Senin tanggal 13 November pukul 10 bertempat di HKBP Baleendah akan diadakan konven pelayan full timer bersama keluarga HKBP Distrik 18 Jabar Tengdi. Seluruh pelayan penuh waktu turut mengikutinya. Seksi sekolah minggu berbagi kasih Natal sekolah minggu. Pada hari Minggu tanggal 17 Desember setelah ibadah sekolah minggu, seksi sekolah minggu akan melaksanakan berbagi kasih setia sekolah minggu ke Panti Asuhan Bakti Luhur, alamat Jalan Taman Kopo Indah 2 Blok C. Adapun kebutuhan berbagi kasih untuk panti dengan kategori sumbangan sebagai berikut: kelas balita susu Denko vanila rasa full cream, kelas pra SD popok dewasa ukuran XL, kelas kecil alat tulis sekolah, pensil, pulpen, pensil warna. Di kelas tanggung peralatan mandi, sabun, sampo, odol, sikat gigi, handuk, dan lain-lain. Kelas pra remaja sembako. Informasi pengumpulan sumbangan dapat menghubungi Nyonya SRR Sitanggang Boru Siahaan atau guru sekolah minggu. Batas pengumpulan sumbangan pada hari Minggu tanggal 3 Desember. Pada hari Rabu 15 November berangkat dari gereja kita jam 8 pagi, Ina Hana akan melaksanakan PHD Padang di Garut, Jawa Barat. Seluruh anggota Ina Hana diundang mengikutinya. PHD Padang dipimpin oleh Pendeta Vandalen Gultum. Pada hari Minggu 19 November 2023 pada pukul 9 pagi di HKBP Majalengka, PSW Abigail menghadiri undangan pesta peresmian Huria Nago dan pengadaan lahan pembangunan rumah dan sekretariat HKBP Majalengka Distrik 18 Jabar Tengdi. Pada Kamis 23 November pukul 3 WIB di gereja akan dilaksanakan ibadah PHD gabungan seksi perempuan. Seluruh anggota seksi perempuan diundang mengikutinya. Pada hari Senin 20 November pukul setengah 7 WIB malam bertempat di gereja akan dilaksanakan ibadah doa bulan November. Topiknya berjudul Dungo Mahamu Jala Martangi, yang berdoa dan berjagalah. Seluruh jemaat diundang untuk mengikutinya. Pada 12 November pukul 8 sampai 10 bertempat di konsistori gereja, seksi diakoni sosial bekerja sama dengan PMI Kota Bandung melaksanakan program donor darah. Bagi yang ingin mendonorkan darah dapat menghubungi Nyonya Lasma Sirait Boru Sitanggang atau Nyonya Tiur Matobing Boru Sipahutar. Pada hari Selasa 5 Desember setelah sermon Parhalado akan dilaksanakan evaluasi program dan anggaran semester 2 tahun 2023. Seluruh dewan dan seksi diharapkan menyerahkan laporan program dan anggaran semester 1 paling lambat Jumat 1 Desember melalui email atau ke kantor gereja. Seluruh majelis wajib mengikuti evaluasi tersebut. Selanjutnya di sini ada ucapan selamat untuk beberapa saudara-saudara kita. Barangkali ada yang di sini yang berulang tahun, kami minta untuk berdiri. Oh, enggak ada, barangkali di rumah ya. Kata apa ayat Alkitab pada untuk yang ulang tahun berbunyi, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku.
Demikianlah kata ayat Alkitab untuk yang berulang tahun. Semoga yang di sini atau di rumah sehat-sehat, banyak berkat, dan tetap setia kepada Tuhan Yesus. Selanjutnya keuangan kita pada minggu ini berjumlah dari jumlah 33.658.000, sedangkan untuk rupiah kita terima 13.146.200 rupiah, dan sentralisasi berjumlah 14.853.300 rupiah, untuk pembangunan 886.500 rupiah, lain-lain 4.772 rupiah. Demikianlah warta Jemaat pada minggu ini. Marilah kita menyatukan hati untuk berdoa. Ya Tuhan, perkenalah kami memuji dan mengucap syukur atas segala berkat-Mu, sehingga kami berkesempatan mengikuti kebaktian minggu di gereja-Mu ini maupun di rumah kami masing-masing melalui live streaming. Dalam kesempatan ini kami mohon agar kiranya Tuhan memberkati pemerintah negara kami maupun seluruh pihak, baik lembaga maupun perorangan yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, agar seluruh proses dan tahapan pemilu 2024 bisa berjalan dengan baik, penuh kedamaian, aman, dan sejahtera. Kami juga memohon agar kiranya perang yang terjadi di Israel dan Palestina dapat segera diselesaikan, sehingga damai sejahtera dapat terwujud, agar masyarakat di kawasan itu bisa hidup berdampingan secara damai, tanpa ketakutan dan tanpa dendam kesumat dalam lindungan-Mu ya Tuhan. Demikian juga dengan peperangan Ukraina yang menghadapi invasi Rusia, kiranya Tuhan dapat melindungi rakyat Ukraina dengan memberikan kesadaran kepada pemimpin kedua negara agar bisa merintis jalan ke arah perundingan perdamaian. Kami juga memohon agar kiranya Tuhan memberikan kesembuhan kepada seluruh jemaat-Mu yang terkasih melalui tangan dokter dan para medis, maupun obat-obatan dan makanan yang dikonsumsi, dan secara khusus kepada Amang SR Sibarani, Amang C Hutajulu, Nyonya RS Yombing Boru Pasaribu, Amang JL Tobing, Nyonya Dolok Saribu Boru Sinaga, Nyonya A Simanjuntak Boru Hasibuan, Nyonya Sinaga Boru Tamba, Nyonya Sitorus Boru Tambun, Nyonya TS Hutauruk Boru Luban Tubing, Amang Sahati Purba, Amang E Hutagalung, Inang Nyonya Siombing Boru Simanjunta, Amang M Simbolun, Nyonya Tampu Bolun Boru Samosir, Amang D Pakpahan, Amang A Menulang, Nyonya Sirait Boru Gurning, Amang P Silaban, Amang Nyonya P Manurung Boru Silaen, Amang Sintua KM Panggabean, Nyonya Situmorang Boru Papahan, Nyonya Huta Barat Boru Purba, Amang Situa B Isilalahi, Inang Huta Barat Boru Sregar, yang sedang pemulihan di rumah maupun yang sedang dirawat di rumah sakit. Demikian juga anak kami Timothy Simbolun, agar kiranya semakin lancar berkomunikasi dan bersosialisasi. Kami juga memohon kiranya Tuhan juga memberikan berkat-Mu kepada jemaat-Mu yang merindukan anak, maupun kepada anggota jemaat-Mu yang belum beroleh teman hidup serta pekerjaan sesuai kepada anggota jemaat-Mu yang saat ini sedang mendambakannya. Kami juga memohon berkat-Mu kepada seluruh para aldo HKBP Bandung Reforpanda, baik tahbisan maupun non-tahbisan, dalam segenap kegiatan dan pelayanannya, serta para petugas IT dan multimedia yang menyelenggarakan live streaming melalui saluran YouTube dan Facebook, maupun pegawai, petugas satpam, dan office boy. Kiranya Tuhan memberikan berkat kepada Amang Pendeta Vandal Gutum yang sebentar lagi akan menyampaikan firman-Mu.
Kami juga memohon agar kiranya Tuhan memberkati segenap jemaat-Mu, baik pengumuman kategorial, pengumuman sektor, keluarga maupun pribadi, lepas pribadi, dalam berbagai pekerjaan maupun kegiatannya dimanapun mereka berada ya Tuhan. Tuhan yang Maha Pengasih, masih banyak hal yang kami mohon kepadamu, namun belum terucap secara langsung dalam doa ini. Kiranya Tuhan menggenapi dan menyempurnakannya. Kami panjatkan doa ini atas nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, dari surat Rasul Paulus ke jemaat Tesalonik yang pertama, pasal 5 ayat 1 hingga ayat yang ke-14, khotbah pada hari ini. Kami akan membacakan bagi kita. Berjaga-jaga. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudaraku, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jerahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur,
kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, sejak sejarah kekristenan diadakan dunia ini, maka persoalan yang sering menarik adalah banyak orang yang mencoba meramalkan, memprediksikan kapan datangnya hari Tuhan. Itu selalu ada sejak kekristenan berlangsung. Mereka mencoba mencari di Alkitab kapan terjadi. Maka ada beberapa kriteria orang ketika menantikan parusia yang sering kita kenal dengan kedatangan Kristus kedua kali. Pertama, ada orang yang mencoba mempercepat datangnya hari Tuhan. Dia percepat sendiri. Sudah lama itu, seperti David Kores, mencoba menghitung-hitung datangnya hari Tuhan. Ketika kita masuk tahun 2000, ada orang mengatakan tanggal 1 pukul 00 itu adalah hari terakhir. Mereka mempercepat datangnya hari Tuhan. Ada juga dari antara kita orang Batak, dari Balenda dulu. Artinya apa? Semua orang turut ambil bagian, memprediksikan, meramalkan datangnya hari Tuhan. Padahal sebenarnya kalau kita membaca Alkitab, dikatakan di sana dalam Matius pasal 24 ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri yang tahu tentang harinya. Tapi orang mencoba meramalkan dengan mempercepat datangnya hari Tuhan, ternyata gagal. Jadi katakan tidak ada yang tahu. Bahkan malaikat-malaikat tidak tahu. Anak pun tidak tahu. Yesus, loh bagaimana dia Bang Pendeta? Kok enggak tahu? Oh mari kita lihat. Siapa yang menulis? Matius menulis. Matius mengatakan ada hubungan antara ayah dan anak. Tidak semua rahasia anak itu diketahui. Tidak semua rahasia bapak itu diketahui oleh anak. Seperti di keluarga. Tidak semua rahasia saya beritahukan kepada anak saya. Begitu kia. Maka jika Matius mengatakan anak pun tidak tahu, itu adalah hubungan antara anak dan bapak. Itu makanya katakan hanya bapak yang tahu. Saudara yang terkasih, itu yang pertama. Orang mencoba menghitung. Mereka lupa akan firman Tuhan yang telah dikatakan dalam 2 Petrus 3 ayat 8. Saya bacakan bagi kita. 2 Petrus 3 ayat 8. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lalaikan, kamu lupaikan. Yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Sungguh luar biasa itu. 2 Petrus 3 ayat 8. Akan tetapi saudara-saudaraku yang terkasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Jika semua dapat kita lupakan, yang satu ini jangan kau lupakan. Yang satu ini, jika hartamu dapat kau lupakan, jika kekasihmu dapat kau lupakan, yang satu ini tidak boleh kau lupakan, karena begitu penting. Bahwa satu hari di hadapan Tuhan sama dengan 1000 tahun. 1000 tahun sama seperti satu hari. Sungguh luar biasa. Artinya waktu kita sangat singkat. Jika Adam berusia 930 tahun, bagi Tuhan belum ada satu hari itu. Karena keterbatasan manusia mengatakan hari Tuhan. Itu makanya saya pendeta dikatakan, selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Roh Kudus. Kapan ada itu? Satu hari 1000 tahun. Tapi karena keterbatasan manusia menentukan hari Tuhan. Karena keterbatasan kita, maka kita kadang salah melihat hari Tuhan. Dan mereka itulah yang mempercepat datangnya hari Tuhan.
Golongan yang kedua, ada orang yang menunda datangnya hari Tuhan. Mereka membaca kitab Injil. Contohnya Lukas pasal 22. Dikatakan di sana bahwa harinya Tuhan akan ada perang. Wah, udah dari dulu ada perang. Sampai sekarang ada lagi perang. Itu tanda-tanda datangnya hari Tuhan. Ada gunung berapi, ada bencana alam, dari dulu ada itu. Maka mereka apatis. Mereka mengatakan hari Tuhan itu tidak akan pernah datang lagi. Jika tadi mempercepat, sekarang memperlambat. Apakah betul? Mari kita lihat satu lagi firman Tuhan. Dalam 2 Petrus 3 ayat 9. Dikatakan demikian. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Ia sabar terhadap kamu. Supaya Tuhan menghendaki semua orang tidak binasa, melainkan bertobat. Jika saudara baca nanti Matius 23, secara utuh kau baca itu. Sama seperti epistel tadi. Celakalah kamu para pemimpin-pemimpin agama. Celakalah kamu orang Parisi. Celakalah kamu para pembesar. Celakalah kamu ahli-ahli Taurat. Pasal 23 Matius 23 itu. Semua celaka. Jika pemimpin agama telah celaka. Jika pendeta celaka. Jika perhalada pelacak. Untuk apa datangnya Tuhan? Tidak ada artinya datang Tuhan. Kalau semua celaka. Pendetanya sudah celaka. Majelisnya sudah celaka. Untuk apa datang Tuhan? Tidak ada artinya datang Tuhan. Saudara baca nanti itu Matius 23. Semua di sana. Celakalah kamu ahli-ahli Taurat. Celakalah kamu orang-orang Parisi. Celakalah kamu para pemimpin agama. Sama dengan pendeta pemimpin agama. Sama dengan para majelis. Untuk apa datangnya Tuhan kalau celaka semua? Tuhan menginginkan pertobatan. Saya bacakan tadi itu. Tuhan menginginkan pertobatan. Tuhan tidak menginginkan kebinasaan. Tuhan menginginkan pertobatan. Agar kita itu menjadi pemilik-pemilik kerajaan surga. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Maka Paulus memberikan kepada kita melalui khotbah hari ini. Bahwa menantikan Tuhan kedua kali, yaitu parusia, kita harus siap sedia. Sebab Tuhan yang akan datang itu adalah Raja di Raja dan Hakim bagi kita. Jika dulu dia datang membawa kedamaian, dia sekarang hadir sebagai Hakim. Mengadili setiap manusia. Golongan yang ketiga, jika tadi ada yang mempercepat, ada yang memperlambat, golongan yang ketiga, ada orang tidak peduli sama sekali. Mau datang Tuhan, datanglah. Mau tidak datang, tidak datanglah. Dia sangat apatis dalam hidup ini. Jika Tuhan mau datang, silakan datang. Kalau Tuhan tidak datang, tidak apa-apa. Ketiga golongan ini selalu hadir dalam dunia ini. Maka Paulus memberikan kepada kita bagaimana sikap kita. Saya yakin dan percaya di antara kita yang hadir saat ini, tidak ada di antara ketiga golongan itu yang hadir. Orang yang mempercepat, orang yang memperlambat, dan orang yang tidak mau tahu sama sekali. Paulus mengatakan kepada kita, menantikan datangnya hari Tuhan itu, bahwa hari Tuhan itu datang seperti pencuri malam. Apa artinya saudaraku yang terkasih? Tidak pernah pencuri mau datang ke rumahmu, dia telepon kamu dulu. Halo, saya mau datang ke rumahmu malam ini. Tidak ada itu. Tidak ada itu. Yang mau dikatakan di sana ada tiba-tiba. Yang tidak kita prediksikan datangnya hari Tuhan. Dia datang tiba-tiba, tidak kita prediksikan. Tapi dia datang. Dan di sanalah manusia itu lengah. Tidak mempersiapkan diri. Itu gambaran yang pertama Paulus berikan kepada jemaat Tesalonika dan kepada kita. Yang kedua, gambaran diberikan Paulus seperti perempuan sakit bersalin. Sungguh luar biasa Paulus ini. Dia tahu semua ilmu. Ketika saya berperhaladu, saya harus bertanya kepada majelis perempuan. Bagaimana perasaan kalian waktu melahirkan? Sekalipun telah ada persiapan. Sekalipun telah ada persiapan bagi seorang ibu yang akan bersalin. Dia mempersiapkan segala sesuatu. Tapi saya tanyakan, bagaimana perasaan kalian? Mereka mengatakan, sungguh sakit emang tiba-tiba.
tidak dapat diprediksi. Sungguh sakit, tiba-tiba dan tidak dapat diprediksi adalah penderitaan yang tidak dapat dielakkan. Sakit bersalin. Paulus tahu betul itu bagaimana sakitnya bersalin. Maka dikatakan seperti sakit bersalin. Dia tiba-tiba penderitaan yang tidak dielakkan, maka hadirlah ke dalam dunia ini. Demikian gambaran datangnya hari Tuhan Paulus berikan kepada kita. Seperti pencuri, tiba-tiba tidak terduga dan penderitaan yang tidak dapat dielakkan. Sungguh luar biasa datangnya hari Tuhan itu. Lalu bagaimana sikap kita? Ini menjadi pertanyaan. Apa yang harus kita lakukan ketika kita menantikan datangnya hari Tuhan? Paulus memberikan beberapa tips bagi kita, yaitu pertama sekali, jangan hidup di dalam kegelapan. Nas ini mulai dari ayat 4. Kita jangan hidup di dalam kegelapan. Mengapa? Karena dosa iblis menginginkan setiap kita hidup di dalam kegelapan. Karena datangnya hari Tuhan saat kita bagaimana? Jangan sekali-sekali hidup di dalam kegelapan. Jangan hidup di dalam dosa. Tapi senantiasa berjaga-jaga dan siap sedia. Tinggalkan dosamu itu. Yang kedua, jangan kita diinabobokkan. Semua mengatakan ini damai, tidak ada apa-apanya. Ini damai-damai. Ini adalah ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jangan saudara mau diinabobokkan, orang mengatakan ini damai, tidak ada kekacauan. Padahal pada saat itu nanti datangnya hari Tuhan. Artinya apa? Kita jangan mau terlena dinabobokkan situasi dalam penantian hari Tuhan. Yang ketiga dikatakan, saudaraku, jangan tertidur. Jangan tertidur. Tapi hendakmu imanmu itu semakin menyala-nyala. Seperti perempuan, ada 5 orang yang bodoh, ada 5 orang yang bijaksana. Kita tidak mau menjadi perempuan yang bodoh, tapi kita menjadi perempuan yang bijaksana, yang sama-sama dengan mempelai pria, yaitu Yesus Kristus, masuk ke dalam suatu persekutuan. Yang terakhir saudaraku, yang keempat dikatakan, jangan mabuk. Dalam menantikan hari Tuhan itu jangan mabuk. Mabuk karena minuman, mabuk karena kekuasaan, mabuk karena kenikmatan dunia ini, mabuk karena cinta dan lain sebagainya. Biasanya orang yang mabuk itu tidak sadar diri. Maka jangan mau mabuk. Mabuk harta. Mabuk harta. Apapun yang terjadi, dia raih harta itu. Segala yang bersisik adalah ikan. Dia raih semua. Mabuk harta. Mabuk kekuasaan. Sebentar lagi kita akan masuk Advent. Herodes. Mabuk kekuasaan. Anaknya sendiri dia bunuh. Mertuanya dia bunuh. Mabuk kekuasaan. Jangan mabuk katanya. Tapi kita harus sadar betul bahwa menantikan hari Tuhan itu butuh berjaga-jaga. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ini yang harus kita lakukan. Hiduplah sebagai anak-anak terang. Hiduplah sebagai anak-anak terang. Itu hidup di dalam kasih, pengharapan, dan iman. Itu ada 3 dikatakan Paulus dalam nas ini. Hidup di dalam kasih, hidup di dalam pengharapan, hidup di dalam iman. Itulah anak-anak terang. Dan itu dikatakan juga, hendaklah kamu berketopangkan dan berbaju jirahkan. Perlengkapan rohani itu kenakanlah itu dalam menantikan hari Tuhan. Kalau kita telah mampu itu, maka nyatalah yang dikatakan oleh tema ini, yaitu pada ayat yang ke-11 tadi. Kita disuruh supaya saling membangun, saling memperhatikan. Artinya saling menasihati seorang yang lain dalam menanti kedatangan Tuhan. Kalau kita telah saling menasihati, saling membangun, maka tidak seorang pun di antara kita binasa. Dan kita semuanya akan masuk bersama dia di dalam kerajaan surga. Karena dia hadir untuk menghakimi dan memberikan yang terbaik bagi kita. Selamat menantikan hari Tuhan. Dan katakanlah, kapanpun Tuhan datang, saya telah siap. Kapanpun Tuhan datang, saya telah siap.
Jangan katakan kapan datangnya, tanggalnya, tidak penting itu. Karena waktu kita singkat, jika hari ini pun Kristus datang, katakanlah saya telah siap. Jika besok pun datang, saya telah siap. Jangan berpangku tangan. Tapi nyatakanlah itu dalam imanmu, dalam pengharapanmu, dalam kasihmu, dengan menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kami puji namamu, kami muliakan namamu. Di saat kami menantikan kedatangan Kristus kedua kali, maka Tuhan telah memberikan kepada kami hal-hal yang harus kami lakukan. Supaya kami jangan tertidur, tapi kami senantiasa hidup di dalam terang-Mu, menjadi anak-anak-Mu. Kami tidak mabuk, tetapi kami harus benar-benar berbaju jerahkan kebenaran-Mu dan berketopangkan peresamu. Maka kami akan hidup bersama dengan Kristus di dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Materaikanlah itu bagi kami, sehingga iman kami semakin tertuju kepada kedatangan Kristus yang kedua kali. Kami akan berdoa buat jemaat Tuhan, di mana Tuhan telah mengaruniakan seorang anak bagi keluarga Gugun Bonar marhum Lumban Tobing dan Ibu Yohana Putri. Kiranya Tuhan memberkati anak tersebut, memberkati keluarga, sehingga mereka mampu membesarkan anak tersebut sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang dalam kedukaan, keluarga Bapak Hanaehan Gultom. Anak-anaknya tentu dalam keadaan menangis ketika orang tua yang mereka kasihi dan cintai telah Tuhan panggil ke sisi-Mu. Biarlah Tuhan menghibur keluarga tersebut. Dan jikapun gerejamu nanti sore mengadakan kebaktian minggu, biarlah kehadiran jemaat dan majelis membawa penghiburan bagi mereka. Terima kasih Bapa dalam Yesus Kristus, jika Tuhan senantiasa memberkati gerejamu ini, sehingga jemaat Tuhan semakin bertambah-tambah, jemaat baru, keluarga Nyonya Situa Situmorang Boru Simangunsong, demikian juga keluarga Nyonya Junior Hutauru Boru Situmorang. Kiranya Tuhan memberkati mereka menjadi jemaat yang setia, yang senantiasa rajin dengar-dengaran akan firman Tuhan. Berkati juga acara puncak perayaan tahun profesionalisme pada hari ini di distrik 18 Jabar Tengdeye. Biarlah sukacita Tuhan berikan kepada setiap orang yang mengikuti acara ibadah raya tersebut. Terima kasih Bapa dalam Yesus Kristus, berkati seluruh jemaat-Mu ketika kami akan mengakhiri tahun gerejawi ini. Kiranya Tuhan mengingatkan kami akan setiap tanggung jawab kami terhadap gereja-Mu. Oleh sebab itu berkati seluruh jemaat-Mu yang telah memberikan persembahannya, baik persembahan bulanan, persembahan tahunan, maupun ucapan syukur dan persembahan pribadi. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati mereka berlimpah dan berlimpah lagi. Terima kasih Bapa dalam Yesus Kristus. Kiranya hari ini juga ketika kami mengadakan kebaktian penghiburan, Tuhan hadir untuk menghibur keluarga Bi Hutapea Boru Silalahi. Doa dan permohonan kami ini kami naikkan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita berikan persembahan yang terbaik, kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Sementara kasih yang tulus kekal.
persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan sejahtera, kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Tuhan